प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् नमः पार्वतीपतये रुद्रमहादेव தென்னாவுடன் சிவனை போற்றி நக்குமிரவா போற்றி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः ஹரிஹி ஓம் பிரதிங்கிரானுக்கு ஜெய். Wanakkam, swastiastu, wanakkam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, saya sekarang berada di Jambi, ya, karena ada satu upacara yang saya laksanakan. Ini hari semalam sudah selesai, dan ini hari saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan sedikit tentang sesuatu hal yang baiklah kita rasakan untuk suatu hari sehari-harinya. Oke. Pranayamam adalah salah satu pengaturan pernapasan dalam istilah Hindu punya. Pranayamam ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, ya, memberi daya tahan tubuh kita, sesuatu hal yang baik, ya. Dimana pranayama ini adalah pengaturan pernapasan. Jadi seperti ini. Tapi motor pernapasan boleh kita tahan sesuai dapat kita. Untuk apa? Artinya untuk daya tahan tubuh kita, untuk keselangsungan hidup kita lebih baik lah. Dengan aturan pernapas ini berarti aliran darah di dalam diri kita itu akan lebih baik. Lakukanlah setiap pagi pada saat waktu kita mau beraktivitas pagi. Kalau bisa mandi sebelum matahari terbit. Mandi dan sembahyang, melakukan pernapasan ini akan lebih baik untuk kita, untuk tubuh kita. Dan di siang hari boleh dilakukan juga, dan di sore hari boleh dilakukan juga 3 kali. Dan kita tahu aturan sembahyang kita adalah 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari itu matahari sebelum terbit, siang hari jam 12, dan matahari sebelum terbenam. Itu aturan di Hindu. Enggak. Hindu itu punya aturan sembahyang. Siapa bilang tidak ada? Yang bilang tidak ada, mari jawab di komen saya nanti di Facebook atau di YouTube. Dan itu ada jelas. Tapi kita tidak pernah memberi penerangan ini dan pernah mengajarnya. Nah, ini bagus untuk ini kan. Jadi itu tadi pranayama. Pranayama itu bisa kita tahan berapa menit. Jadi ada satu penelitian bahwa usia kura-kura itu kenapa lebih lebih panjang daripada usia manusia, hampir ratusan tahun. Kalau kita biar kura-kura kita mati, kura-kuranya masih hidup pasti. Jadi karena pernapasan mereka itu beda dengan manusia. Manusia itu setiap berapa detik atau berapa akan berlangsung napas dan sebagainya. Tapi di kura-kura dia bisa bernapas dalam berapa menit dalam satu kali. Nah, itu memberi daya tahan tubuhnya itu terhadap sesuatu kehidupan yang lainnya. Jadi ini jelas sekali sudah digambarkan dalam Hindu. Pranayamam itu untuk untuk latihan pernapasan. Jadi kita kalau pendeta-pendeta yang memang kualifikasinya pendeta yang dididik secara
spiritual oleh guru-guru suci kita, dan saya seperti itu, guru-guru yang kita menganggap sebagai guru besar kita. Ini ada latihan pernapasan untuk kita diajarkan setiap harinya. Seperti itu. Jadi bisa bertahan dan hitung pada saat ini. Hitung sedapat mungkin. Lama-lama Anda bisa bertahan sampai berapa menit kalau tidak salah. Jadi pelan-pelan, jangan dipaksakan kali. Pelan-pelanlah kita berlatih dengan ini. Ini latihan pernapasan yang baik untuk kita. Nah, ini akan membuat diri kita akan stabil dengan hal-hal yang hal-hal yang akan terjadi dengan tubuh kita. Supaya tubuh kita tuh kuat dan sehat. Bukan bilang pada saat pranayama ini Anda tidak akan mati. Enggak. Ya pasti mati, di mana aja kita bisa mati. Kita tidur di sini pun bisa mati, duduk pun bisa mati, dan mana pun bisa mati. Itu kuasa Tuhan. Tapi ini latihan pernapasan ini diberikan oleh resolusi dan diberikan oleh resolusi kepada guru memberikan kepada muridnya, dan sampai saat inilah ini latihan pernapasan yang baik, dan bagi kita semua harus melakukan ini. Jadi seperti ini contohnya, saya sekali lagi berapa detik yang Nah, ini contoh lah. Anda bisa mulainya di rumah atau di mana. Jadi Anda duduk atau Anda di dalam mobil, Anda bisa melakukan ini pun lebih baik. Nah, ini untuk sirkulasi darah kita lebih baik. Nah, inilah resolusi dulu memberikan kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga sebenarnya. Hal sepele sebenarnya kalau dibilang ya cukup cuman itu, tapi manfaatnya luar biasa bagi kita gitu. Akan menambah struktur tubuh kita itu akan lebih baik, bertahan dengan sesuatu kondisi yang lebih baik. Inilah yang diinikan gitu. Karena yang kita makan saat ini banyak baik vegetarian atau non vegetarian ya, saya bilang bahan-bahan yang kita makan itu sudah terpengaruh dengan zat-zat kimia. Untuk menetralisirnya dengan cara seperti inilah kita lakukan supaya kita bisa memberikan tubuh kita tuh lebih baik. Lakukan ini di mana saja berada, akan lebih baik kita lakukan untuk kesehatan tubuh kita. Saya ucapkan terima kasih kalau Anda bisa mendengar dan memperhatikan ini. Ingat, dihirup, ditahan, dibuang ke sebelah kanan hidung. Dihirup dari sebelah kanan hidung, dibuang di sebelah kiri hidung. Dihirup dari sebelah kiri hidung, dibuang sebelah kanan hidung. Inilah 3 kali ya. 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Jadi 1 kali itu Anda bisa bertahan, itu lebih baik. Tahan dengan napas yang jangan sesuai dengan secukup tubuh Anda, kemampuan tubuh Anda untuk menghirup dan menahannya, dan langsung dibuang. Itu akan lebih baik. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Inilah sesuatu yang bisa saya berikan. Tanggal 13 mungkin saya sudah di Jakarta balik, dan saya akan menjelaskan tentang Margeli. Kita sudah mau mendekat bulan Margeli. Nanti saya akan menjelaskan tentang Margeli itu dan apa manfaatnya bagi kita dan apa gunanya bagi kita semua.
di saat itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata saya yang salah. Saya juga lagi belajar dan kita sama belajar untuk mengenal Hindu kita lebih baik dari saat ini dan seterusnya, supaya anak cucu kita bisa memahami bahwa luar biasanya Hindu itu mempunyai segudang ilmu pengetahuan. Jadi kita pantas untuk memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman, saudara kita, supaya kita akan lebih baik dan bisa menempatkan Hindu itu di hati kita selalu dan tidak akan tergoyangkan dengan apapun. Oke, terima kasih. Dan tutup dengan pranava santi ini dan seterusnya, supaya anak cucu kita bisa memahami bahwa luar biasanya Hindu itu mempunyai segudang ilmu pengetahuan. Jadi kita pantas untuk memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman, saudara kita, supaya kita akan lebih baik dan bisa menempatkan Hindu itu di hati kita selalu dan tidak akan tergoyangkan dengan apapun. Oke, terima kasih. Dan tutup dengan pranava santi. Om Santi Santi Santi. Raksha raksha mama shatrun bhanjaya fe Om Phat Swaha. Hrim Shrim Pratyanga Gire Mam Raksha Raksha Mama Shatrun Bhanjaya Fe Hum Phat Swaha. Om Hrim Shrim Pratyanga Gire